Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah? Sehat-sehat semua ya. Ketemu lagi dengan pembelajaran akidah akhlak. Kali ini materinya di kelas 6 adalah menghindari akhlak tercela, pilih kasih, yakni materi yang ada di semester 1. Pada materi akidah akhlak, menghindari akhlak tercela, pilih kasih, ini materinya ada 3. Yang pertama pemarah, yang kedua fasik, yang ketiga pilih kasih. Untuk materi pemarah dan fasik kemarin sudah kita pelajari, maka kali ini materinya adalah pilih kasih, yaitu akhlak yang harus dihindari. Sikap pilih kasih untuk kompetensi dasarnya yaitu memahami makna dan implikasi sifat pemarah, fasik, dan pilih kasih serta cara menghindarinya. Menyajikan contoh cara menghindari sifat pemarah, fasik, dan pilih kasih. Untuk indikator pencapaiannya itu ada 4. Yang pertama, siswa dapat memahami makna sikap pilih kasih. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan hadis berkaitan dengan sikap pilih kasih. Yang ketiga, siswa dapat menguraikan akibat sikap pilih kasih. Dan yang keempat, siswa dapat menyajikan cara menghindari sikap pilih kasih. Oke, untuk tujuan pembelajaran dari materi pilih kasih, yaitu setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat menjelaskan makna sikap pilih kasih dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menguraikan akibat sikap pilih kasih dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan hadis yang berkaitan dengan sikap pilih kasih secara tepat. Dan yang keempat adalah siswa dapat menyajikan cara menghindari sikap pilih kasih dengan benar. Dan manfaat dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan makna dari sikap pilih kasih. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan hadis terkait sikap pilih kasih. Yang ketiga, siswa mampu menguraikan akibat dari sikap pilih kasih. Yang keempat, siswa mampu menyajikan cara menghindari sikap pilih kasih. Nah, pilih kasih itu artinya memihak atau berat sebelah. Dan dalam agama Islam, sikap ini tentunya sangat dilarang. Karena apa? Karena Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Pilih kasih merupakan cerminan sikap tidak adil kepada orang lain atau memihak kepada salah satu orang. Dan perlu diingat bahwa biasanya kata pilih kasih ini terucap dari mulut seseorang karena merasa kecewa, merasa diperlakukan tidak sama dengan orang lain. Sementara itu dia merasa memiliki hak dan status yang sama dengan orang lain yang diperlakukan lebih baik darinya. Jadi orang ini merasa kecewa. Sikap pilih kasih akan menimbulkan yang pertama kecemburuan, yang kedua kekecewaan, dan yang ketiga dengki, yang keempat adalah iri. Dan semua dari keempatnya ini, kekecewaan, kecemburuan, dengki, dan iri hati, merupakan penyakit hati. Jika seseorang sudah terjangkiti oleh penyakit hati, maka orang tersebut akan sulit untuk diatur dan kurang merasa hormat terhadap orang lain. Sikap pilih kasih bisa terjadi pada siapapun, sesama teman, saudara, bahkan mungkin perlakuan orang tua
pada anaknya. Hadis tentang pilih kasih yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, yakni ketika ayahnya datang membawanya menemui Rasulullah. Ayahnya berkata, "Sungguh aku telah memberi pemberian berupa seorang hamba sahaya milikku kepada anakku ini," sambil menunjuk Nu'man bin Bashir. Kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah semua anakmu mendapat pemberian seperti anakmu yang satu ini?" Maka ayah Nu'man menjawab, "Tidak." Rasulullah pun bertanya, "Apakah engkau senang apabila mereka semuanya berbakti kepadamu dengan sama?" Lalu ayah Nu'man pun menjawab, "Aku mahu, wahai Rasulullah." Dan Rasulullah pun bersabda, "Kalau begitu, jangan kau lakukan pilih kasih." Nah, dari hadis tersebut kita bisa belajar bahwa hibah atau pemberian harus diberikan secara adil atau sama rata. Boleh membedakannya jika ada alasan tertentu atau dipandang perlu menurut kebutuhan masing-masing. Sebagai contoh, misalkan anak yang duduk di bangku madrasah aliyah pastinya membutuhkan biaya sekolah yang lebih banyak daripada adiknya yang masih madrasah ibtidaiyah. Maka jika seperti itu, orang tua boleh melebihkan kebutuhan salah satu anaknya yang membutuhkan kebutuhan lebih banyak daripada yang lainnya. Lalu apa sih akibat dari pilih kasih? Pilih kasih akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kita semuanya. Antara lain, yang pertama, akan adanya permusuhan, terjadinya perselisihan sehingga terdapat salah satu pihak yang ingin disingkirkan atau disakiti. Yang kedua, adanya kedengkian, yaitu rasa tidak suka atas sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, atau biasa kita sebutkan itu iri. Dan yang ketiga, akan timbul kebencian, yaitu emosi yang kuat dalam jiwa yang menunjukkan rasa tidak suka terhadap orang lain. Dan yang keempat, putusnya tali silaturahmi, yaitu memutuskan persaudaraan kepada orang lain. Maka dari itu, Islam sangat melarang umatnya untuk memiliki sikap pilih kasih. Kenapa? Karena pada hakikatnya sikap tersebut tidak ada manfaatnya, bahkan membawa mudarat bagi keutuhan tali silaturahmi. Nah, maka dari itu kita harus menjauhinya. Cara menjauhi sikap pilih kasih sebagai seorang muslim yang bertakwa dan beriman, maka seharusnya kita selalu menjauhkan diri kita dari sikap pilih kasih dengan cara yang pertama, selalu berbuat adil, yaitu berusaha berbuat adil terhadap siapapun tanpa memandang dan mengharap pujian dari manusia. Yang kedua, bertanggung jawab melakukan pekerjaan atau tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, berperilaku sabar, menahan diri dari emosi yang ditimbulkan akibat rasa tidak suka kepada orang lain atau kepada siapapun itu. Dan Rasulullah tidak suka kepada orang tua yang pilih kasih terhadap anak-anaknya, yang membedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Sabda Rasulullah, "Adilah kepada anakmu, adilah kepada anakmu, adilah kepada anakmu." Maka dari itu kita harus sekuat tenaga untuk menjauhi sikap pilih kasih. Nah, mungkin cukup itu
pembelajaran pada kali ini. Semoga ilmu yang kita pelajari kali ini bisa membawa manfaat bagi kita. Pak Agus akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.